ya. Jadi eh, beberapa teman-teman sih udah ngisi ya form untuk hadir di Bloom Class preview, tapi mungkin ada beberapa kendala, ada yang pulang kampung, ada yang dalam perjalanan, ada yang lagi packing-packing ya. Tapi memang ya udah memang mengalir aja gitu. Hari ini waktunya ya udah kerjain aja gitu. Oke. Ini ya ini adalah tema ya, transform your life. Maksudnya apa sih gitu ya? Perubahan diri kita dimulai dari langkah-langkah kecil, tapi itu akan menjadi sesuatu yang besar 90 hari gitu. Kenapa 90 hari? Karena 90 hari adalah waktu yang kita bisa mendapatkan hasil. Jadi kalau 30 hari, jadi ini by penelitian sih, sebenarnya 30 hari aja udah jadi habit gitu. Tapi untuk habit itu bisa berjalan panjang butuh waktu 60 hari gitu. Tapi untuk kita bisa benar-benar melihat hasil dari apa yang kita lakukan setiap hari, itu butuh waktu 90 hari gitu ya. Nah, di situ juga tertulis temukan dirimu, wujudkan mimpimu. Nah, mungkin teman-teman kemarin lihat dari flyer yang aku bagikan itu adalah tentang menemukan diri. Jadi memang ini apa ya? Pokok utamanya sih menemukan diri kita gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini mungkin teman-teman ngalami beberapa kejadian dalam hidup. Nanti aku juga akan share di perkenalan apa sih yang terjadi dalam hidup aku gitu. Ternyata apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ada polanya. Ya, dan pola ini dipengaruhi oleh sesuatu yang bekerja di dalam hidup kita, mau kita sadar ataupun tidak. Nah, ini salah satu hukum ya, hukum alam itu adalah namanya law of attraction. Jadi ada banyak sih hukum alam ya, tapi ini adalah salah satunya. Kita sadar atau enggak, dia bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, di Bloom Class gitu ya, aku tuh apa ya, pengen bahas kepada teman-teman semua tentang mengenal diri, merawat diri, gimana caranya kita bisa memanfaatkan hukum law of attraction ini supaya hidup kita tuh enggak terus-terus di pola yang sama, berada di stuck gitu ya, supaya hidup kita tuh bisa berkelimpahan, sehat, bahagia, dan produktif ya. Jadi itu sih sebenarnya harapan dari Bloom Class, di mana teman-teman yang ada di dalamnya itu bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan, sehat, produktif, pastinya berkelimpahan dan kebermanfaatan. Itu sih harapan aku ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Eh siapa aku gitu. Jadi aku mau cerita perjalanan aku, transformasi hidup aku, dan ternyata itu ada polanya gitu. Dan Masya Allah tuh aku baru flashback dan setiap kejadian-kejadian itu ada kaitannya gitu ya. Nah, jadi ini aku kenalan cerita ini bukan untuk apa ya istilahnya, cerita ini hanya sebagai contoh. Nanti teman-teman juga punya cerita masing-masing, tapi mudah-mudahan ketika aku cerita ini, teman-teman akhirnya bisa menemukan pola yang terjadi di dalam hidupnya gitu ya. Jadi ini kenalan sekaligus contoh. Jadi kayak apa ya, bedah kasus gitu ya. Ini transformasi aku. Jadi fase pertama aku adalah lulus SMA. Jadi pada saat lulus SMA, itu aku benar-benar ngerasa, jadi, waktunya udah lewat nih gitu ya, tapi rasa waktu aku lulus itu ada galau, ada, bingung, aku nggak tahu harus gimana, bahkan aku punya sih banyak keinginan, aku tipe yang orang punya banyak keinginan, tetapi aku, nggak tahu harus dari mana gitu, karena aku tidak ada support untuk kuliah gitu kan, padahal aku punya cita-cita yang, pengen sukses gitu lah, tapi juga nggak clear suksesnya itu kayak apa gitu. Pokoknya pengen banyak duit aja dulu gitu tuh. Nah, akhirnya karena nggak jelas tujuan, aku kerjain apa yang bisa aku kerjain, aku ngelamar kerja, aku kerja di situ, tapi tahu nggak teman-teman, pada saat, aku nggak clear, aku melakukan sesuatu, aku mendapatkan satu kejadian, tuh kalau aku ini misalnya kejadian yang membuat aku tuh trauma, gitu. Nah, ternyata, trauma ini gitu ya, kejadian yang kita alami yang tidak mengenakan itu, ternyata itu adalah, cerita, ini juga akhirnya aku temukan, itu adalah cerita ketika aku masih kecil, ya. Jadi masih kecil, ternyata aku teringat bahwa aku tuh pernah dibully. Dan dibully itu aku sampai ingat namanya, ingat orangnya, dan ternyata kejadiannya udah lewat, rasanya itu masih nempel di aku. Nah, rasa yang masih nempel di aku itu menarik kejadian lagi ketika aku sedang bingung,
adalah itu setelah aku kerja itu. Dan itu ada trauma yang cukup ya buat aku sehingga aku sampai dep gitu dalam kehidupan aku. Itu satu fase dalam hidup aku yang membuat aku terdiam sejenak dan kayak ini entah satu kesalahan, entah satu apalah segala macam gitu loh buat aku. Nah, di situ aku mulai akhirnya aku berhenti kerja, aku mengambil jeda teman-teman. Dulu aku nggak ngerti yang namanya jeda, aku nggak ngerti yang namanya berhenti sejenak, aku nggak ngerti. Tapi akhirnya aku ngerti, aku melakukan itu tanpa aku mengerti gitu ya, adalah aku berhenti dari tempat yang membuat aku trauma dan aku kuliah. Di kuliah itu aku fase yang diam, merenung, nggak banyak kontak sama orang, dan cuma ada di dalam. Jadi tahun 99 ya aku masa kuliah, di situ aku mulai menemukan satu komunitas yang akhirnya aku mulai bertumbuh ya. Aku sapa dulu ya teman-teman yang hadir. Halo Kak Lucy, Kak Parma ya. Lanjut ya. Nah, jadi aku ketemu, dunia jadi setelah jeda ya, jadi ketika aku galau, aku punya masalah. Ini polanya teman-teman ya. Aku gelisah, aku punya masalah, aku jeda, aku dapat satu keberlimpahan. Aku, waktu itu masuk ke satu, apa ya, satu komunitas di mana di situ aku menemukan diri aku kembali, aku semangat, aku bertemu orang-orang di luar dari yang pernah aku temukan, aku mengenal yang namanya tadinya kok cuma di Bogor, tahu-tahunya aku bisa ke Jakarta, ketemu orang dari seluruh Indonesia. Aku juga, diberi kesempatan jadi ketua sunatan massal, di mana sebenarnya pada saat lulus itu aku udah hancur. Kita nggak cerita tentang kejadiannya ya teman-teman, tapi tentang rasanya gitu. Tapi aku akhirnya bisa berprestasi, ibaratnya buat aku ya saat itu 100 anak disunat gitu kan, dapat angpau dan segala macam, kita cari sponsor, itu suatu suatu apa ya, buat aku suatu suatu membahagiakan gitu ya. Nah kemudian 2023, aku mulai menikah. Nah pada saat menikah sebenarnya kita mulai pada fase kebingungan, nggak terima karena dunia baru ya. Ada di situ masa, finansial. Nah, ternyata masalah finansial aku, ini adalah endapan masa kecil aku. Jadi ada satu hal di yang masa kecil aku tuh nggak terima gitu. Hidup aku tuh, masa kecil itu bukan yang gimana ya, bukan susah-susah amat gitu, tapi melewati banyak fase yang, bangkrut lah ayah aku, terus mulai usaha lagi. Nah, ternyata gitu loh teman-teman, tanpa aku sadari rasa itu ditolak sama diri aku. Dan ketika rasa itu ditolak, itu terbawa ketika aku udah dewasa mengenai finansial. Dan akhirnya finansial ini menjadi masalah dalam hidup aku. Jadi aku menarik. Jadi kalau teman-teman law of attraction tadi, ketika ada sesuatu yang kita tidak terima, kita tolak, nyatanya itulah menarik masalah. Ya, jadi ada masalah, jadi waktu itu mau lebaran seperti mungkin tahun ini ya, nggak punya uang, nggak tahu uang dari mana, karena waktu itu aku kerjanya tuh di asuransi yang kalau dapat duit, kalau closing gitu ya. Tapi kalau nggak closing ya nggak dapat duit gitu. Tapi aku pernah kerja sebelumnya tuh di majalah, jadi punya bos dulunya, cuman setahun. Nah, waktu itu aku jeda, aku diem, aku berpasrah, aku bener-bener, apa ya istilahnya, ya udah gitu, bener-bener merelakan. Jadi aku dapat banget rasanya tuh melepaskan gitu ya. Tahu nggak teman-teman, saat itu gitu, pada saat aku kosong, aku melepaskan, aku nggak ada rasa apa-apa, tiba-tiba bos aku telepon. Dia bilang, "Ada project," gitu ya, dan aku bisa selesaikan project itu 4 hari dan dapat uang 10 juta. Itu Masya Allah buat aku nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba. Jadi sesuatu yang datang tanpa effort gitu ya, itu adalah, apa ya, law of attraction dari ketika kita mendapatkan ketenangan, ya. Nanti teman-teman bisa review lagi cerita teman-teman. Nah, kemudian aku mulai bekerja tahun 2008 itu kerja tetap. Nah, di sini mungkin ada banyak, tapi aku nggak terlalu, apa ya, clear tentang ceritanya. Tapi ada satu fase yang aku sangat rasa banget atau tahun 2008. Itu ketika anak aku lahir. Jadi itu galau banget, aku nggak tenang banget. Pokoknya kayak aku kerja tuh kayak nggak bisa ninggalin anak tuh kayak hati tuh teriris gitu. Aduh, kayak setiap berangkat kerja tuh kayak mau nangis gitu ngeliatin bayi aku, karena kan 2 ya, kalau dulu satu masih oke gitu ya ketika 2000, 2000 apa, 2000 awal-awal itu ya, aku kerja masih oke lah gitu ya, tapi begitu udah 2 tuh kayak, aduh nggak bisa deh gitu. Tapi akhirnya aku mulai ngambil jeda lagi, aku tenang lagi, aku pasrahkan lagi, ya. Tahu nggak polanya apa teman-teman? Balik lagi, aku dapet, duit itu tanpa effort ya. Bapak mertua aku bilang, "Ini ada uang nih buat modal 50 juta. Kamu bisa mulai bisnis bahkan dapat kendaraan operasional." Bayangin teman-teman, nggak ada kepikiran, nggak minta juga, aku nggak ngomong bahkan sama sama bapak aku nggak ngomong, bapak mertua aku maksudnya, nggak ngomong gitu ya, tapi datang aja gitu.
balik lagi polanya keulang ya teman-teman. Saat aku resah, aku pasti akan dapat masalah. Aku akan menarik, energi atau endapan emosi aku masa kecil. Itu baik masalah mungkin tadi yang dibully gitu ya, akhirnya menjadi sesuatu yang masalahnya lain, dalam bentuk lain, tetapi sebenarnya sama. Dengan finansial juga sama gitu, itu endapan yang masa lalu. Kebayang nggak sih? Jadi ketika aku jeda, aku pasrah, rezeki itu datang gitu ya. Kemudian, tahun 2010 ya, itu fase bisnis aku bangkrut. Karena kenapa? Pada saat aku bekerja, aku nggak fokus sama diri aku. Aku mulai mulai penuh ambisi, aku mulai, "Wah, kerjain segala macam segala macam." Akhirnya apa? Akhirnya bangkrut ya, maksudnya ya udah nggak berhasil gitu. Karena apa tadi, energi aku tuh kacau gitu loh. Aku nggak, "Ah, udah pokoknya gitu deh ya." Terus aku bingung kan, bingung lagi gitu. Akhirnya, eee dengan ya alasannya tuh nggak punya pengetahuan lah dan sebagainya, padahal sih sebenarnya kalau pengetahuan bisa kita pelajari ya, tapi sebenarnya karena akunya nggak tenang aja gitu. Akhirnya masalah finansial lagi, balik lagi itu adalah tarikan dari trauma masa kecil. Jadi ketika kita nggak tenang, yang kita tarik adalah rasa kita di masa kecil, trauma kita di masa kecil, ya. Nah kemudian, aku mulai punya lahir anak ketiga, di situ fase aku tenang, bahkan tahu nggak teman-teman, handphone, apa segala macam, aku tinggalin teman-teman aku, pokoknya nggak berhubungan dengan dunia luar selama 1 tahun, dan aku mendapatkan, dan aku yang berdoa gitu ya, minta dikirimkan satu peluang, dan di situlah aku bertemu dengan yang namanya Nuskin. Jadi buat aku Nuskin itu satu jawaban atas doa aku, dan di Nuskin itulah awal mula ya, perjalanan aku tentang self care, tentang suatu perubahan dalam hidup aku yang menurut aku satu fase yang cukup banyak merubah hidup aku, gitu ya. Ketemu banyak teman, banyak pengetahuan. Tapi, di awal-awal aku menjalankan bisnis Nuskin, aku tuh galau, aku tuh bingung, apakah bisnis ini benar-benar memang, bisa menjadi jalan aku. Ingat lagi ya, kegalauan akan menarik gitu sesuatu yang pastinya nggak enak gitu. Nah, dia memang 6 bulan itu aku cuma kerja sangat gila gitu ya, tapi yang aku keluar adalah operasionalnya juga yang operasional yang keluar tapi nggak punya pemasukan, kebayang nggak sih? Nah, jadi itu tuh law of attraction. Kemudian aku jeda, setelah 6 bulan itu aku jeda, aku tarik diri, aku berpikir, aku merenung, "Ya Allah, sebenarnya apa sih yang aku cari gitu, kayak apa gitu." Akhirnya itu aku ketemu satu ayat sih yang bilang, "Sesuatu yang buruk menurut kamu belum tentu buruk menurut Allah. Sesuatu yang baik menurut aku belum tentu baik menurut Allah," gitu. Nah, itu pegangan aku. Akhirnya aku berjalan dengan tanpa berpikir, pokoknya aku serahkan bener-bener gitu, "Ya Allah, aku berserah padamu, aku cuma bisa melakukan apa yang bisa aku lakukan." 3 bulan teman-teman aku, kerja seperti biasa dan rasanya lebih hampang, lebih bahagia dan itu datang mengalir, aku juga kalau ditanya itu datang dari mana, aku juga nggak ngerti gitu. Begitu 3 bulan aku dapat penghasilan 2 digit, itu pertama tuh 20 juta dan seterusnya itu aku bisa dapat 20 digit di mana itu kayak kayak impian banget sih gitu, belum pernah sih ya aku dapat segitu gitu loh. Nah kemudian, tahun 2013 gitu ya, karena bisnis ini tuh ya kita ambisius lah ya, banyak ambisi dan segala macam, tapi aku nggak punya tujuan teman-teman. Pada saat 2013 tuh aku ditanya sama, sponsor aku, "Terus kamu tujuannya apa lagi?" Gitu loh. Kan udah dapet trip, udah segala macam. Aku juga bingung, "Apalagi ya? Trip aja deh," gitu. Tapi yang jelas di hati aku tuh nggak ada gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Ketika aku kebingungan, aku nggak punya tujuan yang jelas, 2014 aku punya hutang 600 juta yang menurut aku tuh kayak, aku juga bahkan nggak sadar punya keputusan itu, bahkan aku nggak ngerti itu bagaimana terjadi gitu. Tapi itulah kejadi. Kebayang ya, itu adalah masalah ekonomi. Balik lagi itu adalah tarikan masa kecil aku. 600 juta teman-teman dan, aku kaget. Nah 2015 aku beberes ya, alhamdulillah sih, komisi waktu itu lumayan, ada pernah sampai 99 juta tapi aku selesaiin. Ada pernah, tapi pas masalah itu aku langsung jeda ya teman-teman. Ada masalah di mana aku 200 juta tuh sisanya tuh dan aku selesaikan dalam 4 bulan. Lagi-lagi itu bukan dari aku sih. Ketika aku mulai jeda, itu bisa dapat solusinya gitu. Nah, tahun 2016 gitu, awal, itu bener-bener aku jeda dari bisnis Nuskin aku. Aku enggak, kerjain bisnis Nuskin, aku bener-bener cuman apa, ke masjid, jalan-jalan, keliling-keliling gitu ya. Dan tahu nggak itu, bahagia banget dan Allah tuh kasih rezeki aku tetap 2 digit dan tahu nggak teman-teman, di 2016 itu juga, di Aprilnya, aku mendapatkan trip ke Eropa, bisa keliling 15 hari dan aku dapat yang pertama, tanpa nggak effortless gitu loh, maksudnya effortless banget, maksudnya nggak ada kerja keras dari aku gitu loh, nggak ambisi gitu. Kenapa? Ketika aku tenang, ketika aku fokus kepada diri aku
dan benar-benar berpasrah. Dulu aku nggak ngerti ilmu ini, tapi ketika aku tahu ini pola yang bekerja dalam hidup aku dari dulu sampai sekarang gitu. Kebayang nggak ya? Nah, aku bagi ini supaya teman-teman bisa, juga punya gambarannya ya. Nah 2017 aku mulai kerja lagi, aku mulai urus di luar diri aku lagi, tapi aku mulai kebingungan lagi, kecemasan lagi, karena itu ketika aku mulai punya banyak keinginan, itu kecemasan dan lain sebagainya itu datang teman-teman. Ternyata ini ada rumusnya, aku juga baru tahu gitu loh, kenapa kecemasan datang pada saat kita punya keinginan yang banyak, punya sesuatu goals yang wah sangat 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 diinginkan gitu. Ternyata nggak gitu cara kerjanya gitu ya. Nah, 2018 aku lahiran anak yang keempat dan itulah yang membuat aku jeda lagi teman-teman. Jadi ketika lahiran tuh kayak ajeb gitu kan. Udah mau dipaksa jeda gitu kan. Jeda, nggak ngerjain apa-apa, kadang ngurusin bayi dan sebagainya gitu ya. Tepat teman-teman. Pada saat aku tenang, aku dapat trip lagi Jepang effortless. Kayak kayak udah gitu kejadiannya dan aku lagi nggak kerja gitu, ya kan. Tahun 2020 Covid teman-teman tahu ya, itu kan bener-bener tahun jeda buat semua orang, termasuk aku juga kayak bersyukur banget karena aku kayak, ya udah nggak ketemu orang gitu. Karena di fase yang memang terlalu riuh gitu dengan orang-orang. Nah 2021 itu aku dapat trip Turki, effortless lagi teman-teman, karena nggak bisa jalan-jalan dapat cash 75 juta sama komisi kurang lebih 100 juta lah, kebayang nggak sih? Kayak Masya Allah ya, ketika aku bekerja sangat keras, yang ada hidupku tuh malah kacau balau, tapi ketika aku mengalami, titik jeda dan tenang, malah hidup aku tuh kayak mengalir, datang banyak keberlimpahan. Dan, aku baru sadarin itu sekarang gitu ya. Nah, 2023 selesai Covid, aku mulai fokus self care, aku mulai, pola makan, aku belajar tentang 90 days journey gitu ya. Bagaimana, aku pedulilah dengan diri aku tuh 2023 gitu. Peduli pada diri aku sendiri. 2024 ini adalah satu tahun pembersihan sebenarnya. 2023 aku tahun membersihkan, menyadari apa yang boleh aku makan dan tidak gitu ya. 2024 aku mulai mengenali rasa aku, kebayang nggak sih diri aku gitu ya, emosinya mulai kerasa. Di situ aku mulai belajar membangun tentang yang namanya kesadaran, teman-teman. Banyak, 1 tahun itu bener-bener lebih banyak ke dalam, lebih banyak melihat diri gitu. Nah, sampai tahun 2025 awal gitu ya, aku, menemukan sesuatu yang apa istilahnya ya, ya satu satu formula gitu, di mana ini bisa juga buat bantu teman-teman yang lain gitu. Makanya aku ingin bikin yang namanya Bloom Class. Jadi Bloom Class ini adalah media bertumbuh bersama menjadi jalan kebermanfaatan. Misinya adalah membantu perempuan, jadi karena aku pengennya sih perempuan-perempuan ya, karena pengennya sih terhubung dengan para perempuan, itu bisa jadi versi terbaik dirinya. Itu sih harapan aku di Bloom Class. Jadi proses untuk bikin Bloom Class pun, Januari aku, mulai berproses untuk bener-bener nenangin lagi, Februari aku bikin materinya, dan Maret ini sih bener-bener persiapan lagi untuk aku bisa launching. Dan sebenarnya ini adalah launching perdana, maksudnya gini, jalanin aja dulu gitu ya. Jadi, ya udah aku buka aja gitu. Nanti bagaimana perjalanannya bener-bener aku mau pakai yang tadi teman-teman, pola yang kita mengalirkan. Nah, nanti di sini kita akan belajar sama-sama gimana sih mengalirkannya, karena ternyata itu polanya. Nanti teman-teman bisa review ya ke diri teman-teman sendiri, mungkin nanti jeda dulu, lihat dulu. Nanti karena apa? Gambaran itu didapat bukan dari pikiran teman-teman, tapi benar-benar aku tuh dapat ketika aku diam, tenang, dan aku benar-benar melihat gambaran-gambaran dalam hidup aku itu gitu. Nah ini aku ya, proses perjalanan aku dari mulai IO ya, ini ada Afgan waktu masih muda, itu Chef Juna ceritanya ya, kemudian aku di event-event berjalan gitu ya, tanpa punya kesadaran, hanya menjalankan kehidupan, ya bahagia, ya sedih, ya menjadi seperti itu aja gitu. Aku tidak punya kesadarannya gitu ya. Nah, kemudian ini aku, teman-teman lihat kiri paling kanan atas, itu sebenarnya ada aku paling atas, itu benar-benar di kondisi aku kulit kusam, itu, pada saat lahir anak yang ketiga aku bilang aku tidak bertemu dengan teman-teman dan segala macam, ya cuma di keluarga dan ya udah lingkungan rumah aja gitu. Tapi kemudian aku bertemu dengan Nuskin, ini di bawahnya ya, itu pertama kali aku di event, tapi teman-teman di situ mulai perubahan ya, journey aku belajar bagaimana menjadi, MC ya, di ribuan orang. Aku belajar menjadi pembicara di ribuan orang, Masya Allah itu aku diberikan kesempatan, hadiah ya dari Allah untuk aku bertransformasi gitu. Tapi di sela kesibukan aku juga bisa punya waktu buat anak-anak. Ini juga rezeki yang sangat besar ya buat aku, setelah aku masuk ke dalam dunia yang namanya self care teman-teman ya.
Nah, kemudian ini adalah perjalanan-perjalanan aku ya, trip Hawaii gitu ya, ada Turki, ada yang aku bilang ke Eropa itu ya, keliling Eropa, Jerman, Paris, Belanda, mana lagi tuh, ya, Persia waktu itu ya, ke Jepang 2 kali dan lain sebagainya gitu. Ini adalah juga hadiah gitu, kalau ditanya bagaimana aku dapat dan sebagainya, baik lagi sebenarnya itu adalah law of attraction. Bagaimana kita gitu ya, bisa menarik itu, tapi bukan dengan pikiran kita gitu ternyata, tapi dengan energi kita ketika kita tenang. Ini ya, ini yang aku dapatkan dan ini yang ingin aku bagikan di dalam Bloom Class gitu, buat teman-teman semuanya, ya. Oke, nah jadi, kalau dilihat dari polanya gitu ya, ketika aku galau, pasti aku akan menarik trauma masa lalu aku. Tapi ketika aku tenang, maka aku dapat, apa namanya, keberlimpahan yang Masya Allah gitu loh. Satu satu impian yang sangat luar biasa sekali gitu, bayang ya. Nah, jadi aku mau ajak teman-teman semuanya di Bloom Class, yuk jeda sejenak gitu ya. Kita berhenti sejenak gitu. Tanya kepada diri sendiri sebenarnya siapa aku? Ini pertanyaan aku yang cukup lama teman-teman, dan pencarian aku yang sangat lama juga, siapa sih aku sebenarnya gitu. Pernah aku pikir aku menemukan, tapi ternyata bukan itu, gitu. Aku mencari lagi, kupikir aku menemukan, ternyata bukan itu, gitu. Kemudian apa yang membuat aku merasa terus bisa hidup? Apa yang membuat aku punya api biru di dalam hati aku? Apa yang membuat aku terus bersemangat, gitu. Kemudian apa yang sebenarnya sih aku cari dalam hidup ini, gitu. Apa ya, ketenangankah, kebahagiaankah, kesehatankah, uangkah, atau apa gitu? Sebenarnya yang sampai aku, terus bergelut dengan dunia ini, apa yang sebenarnya aku cari gitu. Kemudian, sampai rasanya tuh udah capek ngejar impian, tapi hidup stuck di situ-situ aja. Ada nggak yang pernah ngalamin? Oke, berhenti sejenak. Coba dari teman-teman semuanya. Ada nggak yang pernah ngalamin sama kayak aku? Udah kayak, apa sih sebenarnya ini gitu loh. Saat ini tahun ini usia aku 46, jadi kayak apa sih, sudah di titik, mungkin sudah banyak mengalami hal-hal gitu ya, kayak jatuh bangun, kerja lagi, semangat lagi gitu ya. Tapi kayak nggak ada yang berubah gitu, menurut aku ya, menurut aku. Mungkin orang lain melihat ada yang berubah, bahkan orang-orang melihat, udah dapat ini segala macam kan perubahan, tapi ternyata bukan itu yang bisa menjawab keresahan diri aku. Ada nggak yang sama sama aku? Udah sampai titik jenuh gitu? Boleh di chat, ada nggak yang sama? Udah keriuhan, ada nggak yang sama? Udah bosen, udah stuck, udah bingung gitu? Aku tunggu. Atau enggak nih, nggak ada yang sama nih, udah dapat ketenangan semuanya, udah menemukan dirinya. Halo? Kakak-kakak? Oh ada. Bingung nggak cuma pengen jadi sesuatu lagi aja, bingung nggak cuma pengen jadi sesuatu aja, gimana sih? Prestasi, sesuatu lagi aja, oh, oke. Bingung pengen menjadi sesuatu gitu, pengen punya prestasi lagi gitu ya? Oke oke, ya. Makasih Kak Pusba ya. Nah, banyak dari kita teman-teman, banyak dari kita tuh sibuk ya, sibuk menjalani hidup, memenuhi tuntutan orang lain, mengikuti arus gitu ya. Apa sih yang terjadi saat ini kita ikut gitu. Emang tuntutannya apa? Kejadian-kejadian, nggak cuma orang sih sebenarnya, kejadian gitu, keadaan gitu ya. Sampai kita lupa untuk kita melihat ke dalam diri kita sendiri gitu. Padahal mengenal diri adalah kunci utama, ya ini adalah kunci teman-teman, untuk kita bisa blooming, makanya namanya bloom. Bloom itu bertumbuh ya, untuk kita bisa bertumbuh dalam kehidupan ini gitu. Ketika kita tahu siapa diri kita, apa yang kita butuhkan, dan apa yang benar-benar membuat kita bahagia gitu ya, kita akan lebih mudah mengambil langkah yang tepat. Kayak hidup kita tuh bakalan jadi terang gitu teman-teman, itu sih yang aku rasa gitu ya. Nah, siapa aku? Ini bukan tentang aku orangnya introvert, aku orangnya ekstrovert, aku orangnya sanguin, aku pragmatis, bukan tentang itu ya teman-teman. Tapi aku, mau ajak teman-teman melihat diri ini lebih dalam lagi, menemukan diri sejati dari teman-teman, ya. Jadi bukan sifatnya, tapi
Saya sebenarnya itu siapa? Yang saya ini tuh yang mana gitu loh, ya. Itu yang mau aku ajak ke teman-teman semuanya melihat itu, ya. Karena setiap kali ya kita, eee, melihat diri kita gitu ya, melihat identitas kita gitu. Kita tuh selalu melihat dari apa yang orang katakan tentang kita, atau tentang cerita masa-masa kecil kita, apa yang kita rasa, apa yang kita alami di masa kecil kita, itu kita bentuk menjadi diri kita, identitas kita gitu. Atau lingkungan yang saat ini melihat kita seperti apa, ya itulah kita gitu. Sampai mungkin kita lihat di media sosial, ya kita kayak gitu. Kebayang nggak sih? Jadi identitas kita diciptakan tuh dari luar, bukan dari kita gitu loh. Nah, sekarang saatnya ayo kita mengidentifikasi diri kita sendiri gitu. Siapa kita sebenarnya? Mau jadi apapun, mau mencapai apapun, semua itu harus dimulai dari kita bisa mengenali diri sendiri, ya. Nah, jadi di Bloom Class materi utamanya adalah nanti kita akan bagaimana kita bisa menemukan, sejatinya diri kita. Ada banyak cara ya teman-teman, mungkin di luar sana teman-teman udah pernah mengikuti ya, mungkin Kak Pusba ya, ada Steven gitu ya, dengan sidik jarinya gitu, cara mengenal diri gitu ya, macem-macem. Ada tes kepribadian, ada ke psikolog gitu ya, banyak banget lah teman-teman ya, dan aku pun ikut ya, mungkin salah satunya tadi ya, Personality Plus gitu ya. Nah, semua itu adalah konsep ya, untuk kita punya gambaran tentang jati diri siapa kita, gitu. Tapi semua itu teman-teman, yang kita ikutin mau yang bayarnya murah, mau bayar yang mahal, pada saat kita hanya menjadi sebuah pengetahuan, itu hanya sebuah konsep, ya. Sampai konsep itu gitu ya, atau ilmu itu benar-benar kita alami sendiri gitu. Nah, itu baru kita menemukan. Jadi kalau hanya sekedar pengetahuan, ya saya kayak gini-gini, itu konsep dan banyak sekali. Bahkan aku sendiri sampai ternganga gitu loh bahwa, aduh semua itu ternyata cuma konsep ya. Yang aku pelajari itu konsep-konsep. Apa yang sebenarnya adalah apa yang aku alami dan apa yang benar-benar aku rasain gitu. Nah, itulah sebenar-benarnya gitu. Nah, mmm jadi akan lebih dalam lagi ya teman-teman, bukan cuma sekedar, kita di luar gitu ya. Nah, kamu bukanlah tubuhmu, jadi aku bukan tubuhku gitu, karena tubuh hanyalah wadah, tempat kita, dan tubuh ini terus berubah teman-teman seiring waktu. Semua tes psikologi sampai ke psikiater, makanya kemarin iya iya iya, ya Kak Pusba, makasih ya, karena dari awal udah nungguin kapan Zoom-nya. Itu aku mempersiapkan diri Kak Pusba, bener-bener, aku ingin sharing ini tuh bukan karena sesuatu yang aku bawa, aku tidak ingin membawa beban, tidak membawa emosi gitu, aku benar-benar ingin tulus gitu yang pengen, ayo sama-sama gitu loh, kita berbagi karena di sini aku pengen jadi teman, bukan jadi guru, bukan jadi mentor, bukan jadi coach, tapi sebenarnya teman sih gitu ya. Nah ya jadi mudah-mudahan gitu ya nanti kita bisa sama-sama di Bloom Class. Nah, ini previewnya dulu ya. Pembukaannya. Untuk detailnya nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Jadi, kamu bukanlah tubuhmu, karena tubuh kita itu kan berubah. Kita lihat di cermin seluruh tubuh kita ini, hari ini sama hari besok aja kita berubah. Coba deh lihat. Hari ini tadinya misalnya nggak ada kerutannya nih, kok sekarang ada? Tadinya ada kerutan sekarang udah hilang. Kita berubah terus, dan itu bukanlah kita. Tubuh kita bukan kita, ini cuma tempat aja gitu loh. Karena kita di muka bumi ini, ya tempatnya ini nih, tubuh kita ini. Jadi ini bukan kita teman-teman. Sejatinya, tubuh kita bukanlah saya, itu bukanlah aku gitu. Kamu bukanlah pikiranmu. Pikiran kita juga bukan kita gitu loh. Pikiran datang dan pergi, penuh dengan cerita, masa lalu, bayangan-bayangan, cita-cita kita, keinginan-keinginan kita tentang masa depan ya. Tapi diri sejati kita lebih dari apa yang kita bayangkan di depan, yang kita pikirkan masa lalu. Jadi pikiran itu pun bukan kita, ya. Kita juga bukan emosi, aku bukan emosiku gitu. Karena emosi itu seperti ombak di lautan, kadang dia tenang, kadang dia bergelombang ya. Kalau dengar cerita aku tadi tuh, emosi aku tuh naik turun naik turun naik turun. Terus itu juga bukan aku gitu. Tapi kita gitu ya, ada lebih dalam lagi gitu ya, lebih tenang lagi, lebih tak tergoyahkan lagi, itu adalah kita. Jadi kita tuh bukan tubuh, kita bukan pikiran, kita bukan emosi ini. Kita ada lebih daripada itu semuanya teman-teman, ya. Nah, lalu siapa? Siapa aku gitu. Kamu adalah kumpulan energi, aku adalah kumpulan energi teman-teman, ya. Kamu adalah bagian energi yang tak terbatas yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta.
Jadi teman-teman, di Bloom Class nanti, ini aku preview dulu, saya di Bloom Class aku akan bedah sampai teman-teman bisa melihat ini diri saya utuh, melihat dengan sadar. Masya Allah, aku ketika ketika dapetin itu tuh kayak kayak gimana ya, kayak kayak terharu menangis gitu ya. Kenapa? Karena menemukan diri sendiri itu adalah kebahagiaan tak terhingga, melihat potensi yang begitu besar gitu, yang Masya Allah, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan teman-teman bisa merasakan itu gitu. Dan ini akan aku share ke teman-teman semuanya. Mungkin, ketika tentang bagaimana teman-teman dapat dan merasakannya, itu masing-masing ya. Jadi waktunya itu aku nggak tahu kapan dapatnya, karena setiap orang itu berproses dan itu di luar dari kendali aku dan kendali teman-teman semuanya. Itu nanti adalah rezeki, itu adalah nikmat, itu adalah berkah, itu yang diberikan oleh Allah sama kita ketika kita bisa merasakan mendapatkan itu. Tapi aku akan apa istilahnya, bukakan, akan jeberkan. Nah, nanti teman-teman silahkan lakukan sampai teman-teman bisa mengalaminya sendiri gitu. Jadi memang harus dialami gitu, harus dialami. Jadi benar-benar, teman-teman akan bisa melihat utuh lah gitu. Jadi, ketika nanti bisa melihat utuh ya, teman-teman tuh akan seperti punya cahaya, punya ketika mendapatkan ilmu, itu ngerti gitu loh, "Oh ilmu ini kayak gimana?" Gitu. Ketika teman-teman nanti tes psikologi, tes yang tadi loh, tes, bukan tes itu nggak dibutuhkan, sangat sangat dibutuhkan gitu ya. Aku pun ikut yang namanya human design, bahkan aku bikin kelas ini pun, karena aku, tes gitu ya di human design, ternyata emang seperti dan itu sejalan dengan aku gitu, sehingga aku, ya udah aku mengalirkan, aku menjalani ini gitu. Nah itu juga dibutuhkan, tapi ketika teman-teman bertemu dengan diri sejatinya dulu gitu. Kalau kita nggak ketemu sama diri sejatinya, belajar apapun kita bingung gitu ya. Nah, ketika teman-teman mulai memahami ini gitu ya, ketika teman-teman akan melihat dirinya secara berbeda, nanti teman-teman akan lihat gitu. Ini bukan jadi kita perjalanan hidup kita bukan cuma sekedar peran yang kita jalanin. Mungkin hari ini kita jadi ibu, kita jadi anak, kita jadi istri, kita jadi pebisnis, kita jadi teman, kita jadi sahabat dan lain sebagainya gitu. Itu, kita akan melihat itu jadi sesuatu yang berbeda gitu loh. Kita bukanlah cerita yang kita ceritakan gitu. Kita punya potensi yang tak terbatas dan kita bisa terus berkembang, berubah, menciptakan kehidupan yang kita impikan. Kebayang nggak sih? Itu yang buat aku gini, oke, saat ini aku juga belum perfect gitu, tapi aku tidak tidak mau menunggu sampai aku sempurna gitu ya, untuk membagikan ini gitu. Tapi aku ingin membagikan ini beriring, berjalan bersama teman-teman gitu ya. Jadi mengenal diri sejati bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, enggak ternyata ya. Karena tentang mengingat kembali, sekarang kita tuh sebenarnya udah tahu, tapi kita tuh lupa gitu. Jadi kita kembali kepada siapa kita sebenarnya. Itu sebenarnya ternyata setelah aku temukan tuh sesimpel itu. Ilmunya sih, tapi perjalanannya ya masing-masing, nanti teman-teman ngalamin dan aku siap untuk nemenin lah gitu istilahnya. Nah, di perjalanan ini kita akan sama-sama dengan self care ya, jadi kenapa aku judulnya self care, karena dengan kita peduli sama diri kita, maka kita akan menemukan diri kita. Jadi pertamanya itu self care dulu gitu. Jadi itu judul yang aku gaungkan untuk self care gitu. Karena kalau kita nggak peduli sama diri kita, seperti aku juga pernah di posisi sangat peduli dengan sangat orang, tapi aku lupa sama diri aku sendiri, sehingga yang aku tarik ya adalah kecemasan, kebingungan, galau, dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika aku mulai self care, aku mulai peduli dengan diri aku sendiri, maka aku terus 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 gitu ya, fokus untuk terus memperbaiki diri, maka aku bisa menemukan diri aku, gitu ya. Nah, di Bloom Class ya, teman-teman akan mengenal diri lebih dalam lagi, membangun kebiasaan ya, nanti ada habit-habit bagaimana kita bisa menarik keberlimpahan, menjadi lebih bermanfaat, produktif ya. Pastinya juga di sini untuk mendapatkan penghasilan. Jadi di sini aku buat, teman-teman ya, bareng ya, kita melangkah bersama, merawat diri menjadi versi kita yang terbaik. Jadi teman-teman, ilmu yang aku sharing ini oh ini ya, self care tadi ya, kenapa self care penting? Karena kita tidak bisa menuangkan air di gelas kosong. Jadi kalau kita nggak punya energi seperti ini nih, energi kosong gitu ya, kita nggak bisa bermanfaat, kita nggak bisa berbagi pada orang lain gitu. Jadi energi itu harus penuh. Dan self care adalah salah satu untuk bagaimana energi kita bisa penuh ya. Self care itu kita merawat fisik kita gitu ya, kita merawat, mental dan emosional kita membangun energi positif untuk menarik rezeki. Jadi ini yang akan kita pelajari di Bloom Class ya. Nah, apa sih ya mind, body, and soul? Apa itu Bloom Class ya? Bloom Class
adalah komunitas self-care dan self-growth, panduan langkah demi langkah untuk teman-teman punya self-care, mindset, dan afiliasi, support system yang terus mendampingi. Jadi aku, beberapa waktu kemarin gitu ya, ada training-training itu banyak banget. Aku juga ikut training banyak banget ya teman-teman. Mungkin kalau di-totally gitu loh selama hidup aku puluhan juta jatuhnya gitu. Bahkan ada kemarin 30 hari online ya. Jadi Zoom-nya 1 kali untuk buka mindset tentang mengenal diri, kemudian ada habit selama 30 hari, itu emang didampingi. Emang orangnya tuh sangat humble ya, maksudnya mendampingi banget gitu ya, menjadi teman banget gitu. Selama 30 hari kita membangun habit, itu bayarnya 2 juta. Online nggak ketemu orangnya, sampai di situ aja gitu. Terus ada juga yang, sampai 5 juta, 7 juta, 10 juta gitu ya. Banyak sekali teman-teman. Tapi di sini gitu ya, aku sadar gitu, aku, banyak keterbatasan dari segi finansial dan aku berpikir banyak juga mungkin orang-orang di luar sana yang punya keterbatasan ini gitu. Tapi mereka kan butuh juga gitu loh, peluang untuk mereka mengenal diri mereka sendiri. Dan mereka juga kebingungan pasti karena mereka bermasalah dengan finansial gitu. Jadi aku bikin Bloom Class itu satu satu paket ya, di mana mereka tuh bisa mengenal dirinya, menjadi wadah mereka untuk bertumbuh, dan mereka bisa juga mendapatkan penghasilan dengan produktif ya, menggunakan sosial media mereka. Karena sekarang ini di, di saat ini gitu ya, sosial media menjadi, jalan ya untuk kita bisa, produktif. Tapi balik lagi, kalau kita tidak mengenal diri kita, menuju produktif itu sangat sulit teman-teman. Aku 2017 udah ada di online, segala cara dicoba. Kalau teman-teman mungkin teman-teman aku kenal, Kak Eri kenal ya, aku bikin konsep macam-macam. Dari mulai duta sejuta senyum pagi, ada segala macam bahkan aku, macam-macam lah gitu ya. Dari mainin omega satu produk, Napja satu produk dan lain sebagainya. Aku bikin konsep-konsep tapi mental lagi mental lagi mental lagi. Aku ngerasa kok kayak ada yang nahan gitu, ada apa sih ini, ada apa gitu. Ya ternyata itu teman-teman, ada satu jeda yang aku harus ketemu dulu sama diri aku, baru aku bisa bisa berjalan gitu. Nah itu kuncinya, menemukan diri. Jadi kalau aku belum masuk gitu ya, belum menemukan kunci ini, aku ingin maju, itu mentok lagi gitu. Pasti aku akan ketemu galau lagi, seperti teman-teman lihat cerita aku tadi gitu. Dapat nih, drop lagi, dapat nih, drop lagi. Bahkan sampai pernah gitu ya, punya masalah yang tadi tuh, finansialnya wow gitu. Karena kalau masalah itu tidak kita sadari, masalah itu akan ngegulung 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 gitu. Nah ini yang akan kita kupas sama-sama. Jadi, di Bloom Class ini pengen ya udah deh teman-teman yang punya keterbatasan, yang penting mau belajar, yang penting jangan menyerah dan terus melakukan. Insya Allah Bloom Class itu jadi temen gitu. Ayo sama-sama dan aku bersedia gitu ya untuk kita sama-sama. Nah, jadi nanti manfaatnya apa sih? Kulit sehat, glowing ya dari dalam ya, luar dalam pastinya ya. Mindset positif produktif ya, peluang penghasilan dan menjalankan self care, ada komunitas suportif gitu ya. Nanti di sini ada komunitasnya. Dan nanti teman-teman aku bikinin juga roadmap 90 hari. Mmm, Nanti ini sifatnya dinamis ya. Jadi kelas nanti itu, apa ya, satu per satu gitu ya teman-teman. Nanti yang penting teman-teman menjalani balik lagi ke diri sendiri gitu. Makanya nanti Zoom perdana gitu ya ketika teman-teman nanti kita akan mulai kelasnya, itu aku akan bongkar tentang diri kita. Jadi teman-teman bisa melihat diri sejati teman-teman, nanti baru karena setelah kita lihat diri pun masih banyak prosesnya gitu loh. Bukan berarti setelah kita mengenal siapa kita tahu clear siapa kita, terus kita nggak punya masalah gitu. Terus hidup kita tuh kayak langsung enggak gitu loh. Tapi kita akan bisa bahagia mendapatkan masalah itu kayak, "Ah, ini membuat aku menjadi naik level." Jadi bener-bener, ya kesadaran gitu loh teman-teman. Apa yang kita dapat tuh jadi kayak sadar gitu, jadi nggak bingung lah gitu ya. Mungkin satu kali kayak, gitu ya, mungkin masih belajar-belajar gitu, oh tapi udah tahu nih solusinya kayak gini, langsung gitu. Jadi kayak kita udah tahu lah, jadi kayak hidup ini permainan akhirnya, beneran tuh kayak aku langsung dapet. Mungkin teman-teman udah pernah kenal atau udah pernah dengar ayat, "Hidup adalah permainan belaka," gitu loh, senda gurau gitu. Jadi ketika ada masalah itu kita kayak ketawa, "Hahaha," gitu, "Iya iya ini lagi gini," gitu. Jadi kayak beneran emang cuma permainan yang, ya kita bagaimana cara bisa memainkannya itu ketika kita sudah mengenal kita tuh ada di mana, kita tuh siapa gitu ya. Jadi nanti roadmap-nya adalah, bagaimana kita better skin dan energi ya, bagaimana kita memperbaharui diri kita secara fisik pastinya, karena itu akan pengaruh. Jadi tadi kan ada fisik, pikiran, emosional, ini adalah satu yang menjadi satu sebenarnya. Ini menjadi satu, karena mereka itu adalah pancaran sejatinya kita.
Jadi siapa sejatinya kita itu terpancar dari fisik kita, dari pikiran kita, dan dari emosi kita. Jadi mereka itu adalah tools yang Allah kasih untuk kita. Nah, tapi sejatinya diri kita inilah yang menjadi kuncinya gitu. Nah, jadi kita perbaiki itu ya, kemudian nanti mindset dan produktivitas kita mulai nanti bagaimana kita bisa punya penghasilan, kemudian monetisasi dan duplikasi. Karena harapannya yang nggak cuma teman-teman sendiri di sini, ketika teman-teman masuk di Bloom Class, harapan aku teman-teman juga menjadi penyampai berikutnya seperti aku. Jadi harapan aku bukan aku sendirian, tapi sama-sama kita, makanya aku bilang aku pengen jadi komunitas tuh kita sama-sama membangun mensebarkan ini kepada orang lain lagi. Jadi teman-teman mendampingi lagi teman-teman yang lainnya. Makanya nanti monetisasi dan duplikasi gitu ya. Kita akan belajar bareng, bukan berarti aku udah keren, udah hebat gitu ya. Tapi apa yang aku tahu nanti bagikan ke teman-teman. Teman-teman juga gitu. Pada saat proses ya sharingkan. Jadi nanti kita saling belajar ya. Nah, berapa sih investasinya? Kayak tadi aku bilang, ada yang 2 juta, 10 juta gitu ya. Di sini aku investasi perdana 385.000. Tapi sebenarnya kalau aku tulis di linki aku, di linkit aku, di YNKID-nya itu aku jual 1.795.000. Itu tuh kayak pertukaran aja sih. Buat aku sebenarnya kayak masalah harga ini bukan sesuatu yang kayak nyaman juga gitu, tapi aku harus berdamai juga gitu ya dengan harga segini gitu. Tadi juga sempat konsultasi tuh nanya juga ngobrol tuh sama bestie gitu, "Aduh kok kayak gini?" Oh ya akhirnya diceritakan bahwa itu sesuatu yang hukum pertukaran. Jadi hukum itu ada banyak, tadi law of attraction, ada juga hukum pertukaran. Jadi Bloom Class itu 385.000 seumur hidup teman-teman, kita menjadi satu komunitas ya. Ini bukan cuma soal biaya, tapi adalah komitmen teman-teman untuk berubah ya. Nanti teman-teman dapat akses modul belajar di Telegram. Kemudian ada panduan tambahan, kalau pun ada nanti aku share di sana. Kemudian ada sesi one on one, aku akan temani teman-teman silahkan mau curhat, mau apa gitu ya. Karena memang, aku memilih jalan ini dan menurut tes yang aku bilang gitu tadi ya, ya inilah ketika aku melakukan ini gitu, itu akan, fungsi aku. Jadi kayak menemukan diri aku tuh emang di sini, kayak gitu ya. Jadi nanti juga ada grup WhatsApp komunitas, jadi kita bareng-bareng di sini, gitu ya. Jadi 385.000 dan nanti ada afiliasinya juga ya. Jadi tenang, teman-teman bayar 385.000 gitu ya. Teman-teman sudah punya hak afiliasi. Jadi ketika teman-teman nanti punya, "Oh iya, aku dapat nih sesuatu. Aku bisa nih aku mendapatkan ketenangan, kebahagiaan." Teman-teman sharing-kan lagi belum kelas ini kepada teman-teman yang lain gitu ya. Ya, aku balik lagi dulu ke sini. Sharing-kan lagi dan mereka bayar 385.000 karena teman-teman udah di dalam, teman-teman sudah mengalaminya, teman-teman sharing-kan lagi, teman-teman dapat fee afiliasi dari kelas ini sebesar 150.000. Itu buat teman-teman. Jadi, eee, orang yang bayar 385.000 tuh dapat apa sih gitu ya. Mereka dapat bimbingan, mereka dapat ilmu, mereka dapat support komunitas, mereka bareng aku juga, kita sharing gitu ya. Walaupun teman-teman datang diundang sama teman-teman belum bisa ngajarin, it's okay, nggak apa-apa, aku bantuin buat bareng-bareng gitu. Kebayang ya? Jadi teman-teman baru join nih, baru masuk, baru belajar, nggak ngerti Kak Ayu, aku aja belum bisa mengalami yang siapa diri aku sebenarnya. Tapi teman-teman paling nggak sudah sedikit merasakan ketenangan, kebahagiaan, kebermanfaatan, bagikan kepada orang lain. Mereka ikutan di sini, aku bantuin mereka. Teman-teman dapat fee afiliasi 150.000. Ya kan? Jadi kita saling berputar gitu. Nanti teman-teman tugasnya apa? Dapat 150.000, ya bareng. Jadi temannya dia gitu. Kalaupun belum bisa sama-sama, ya sama-sama dong. Sharing kan? Karena kan kita sama-sama baru mulai. Ya sama-sama belajar. Jadi dampingi mereka dengan hati. Dampingi mereka dengan energi baik kita. Itu aja. Kalau misalnya untuk ilmu, sebenarnya sosial media di YouTube dan segala macam tuh banyak banget gitu. Tapi untuk bisa mengerti, memahami gitu ya, itu nggak semudah itu sih gitu. Bahkan yang orang yang tadi tuh yang bilang mentor yang 2 juta bayar online itu, dia cuma bilang gini, "Kalau teman-teman sudah ketemu dirinya dan teman-teman tahu apa yang teman-teman lakukan," nah ini dia nih ya, "kalau teman-teman sudah mengenal dirinya dan sadar dengan apa yang teman-teman lakukan, maka hidup teman-teman tuh akan damai dan sejahtera dan teman-teman nggak perlu sebenarnya ikut, apa namanya, ikut, apa tuh namanya, ya training-training, coach apalah segala macam gitu ya, nggak perlu gitu. Karena nanti ketemu diri sendiri yang mengarahkan kita mau ke mana gitu. Tapi yang kita butuhkan adalah teman.
Yang kita butuhkan adalah komunitas, kita nggak bisa sendirian. Komunitas yang apa? Yang sefrekuensi, vibrasi, seenergi. Jadi 3 ini, bahwa kita tujuannya sama. Tujuannya adalah menemukan diri kita mau kebermanfaatan, karena sejatinya setiap orang itu sejatinya sama. Kalau teman-teman nanti sudah menemukan diri teman-teman, ngelihat orang lain tuh udah, "Ya ampun saya sama dia sama." Jadi kayak mau benci dia tuh kayak yang, "Saya sama dia sama, saya benci apanya?" Gitu. Jadi kayak, ya itu, nanti teman-teman akan sampai di fase kayak gitu, gitu loh. Jadi, kalau udah teman-teman kenal, tahu mau ke mana dan apa yang dilakuin, kita tinggal asik dengan, perjalanan kita dan kita punya komunitas gitu ya, di sini yang sama-sama gitu loh. Ayo kita saling kebermanfaatan. Makanya goals-nya itu adalah bahagia, sehat ya, awet muda pastinya ini ya, awet muda, bahagia, dan, produktif dan bermanfaat. Produktif dan bermanfaat itu adalah, mmm, apa ya, manusia yang terbaik lah ya. Bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada orang dan bermanfaat buat orang. Kalau mengenai duitnya, mengenai rezekinya, teman-teman tadi bisa dilihat cerita aku ya, effortless ya, di luar dari apa yang aku usahakan. Ada banyak cerita, mungkin itu kan cerita sekilas aja, ada banyak cerita yang aku sangat usahakan pengen dapet trip, pengen dapet jalan-jalan, nggak dapet, atau bahkan dapetnya aku harus nombok bayar, Masya Allah, sakit banget gitu ya. Tapi ketika aku benar-benar berpasrah di titik yang aku berserah gitu, aku melakukan yang terbaik, itu datangnya tuh, wah, berkali-kali lipat gitu loh, nggak pakai capek gitu, datangnya banyak gitu, dan bahagia itu yang luar biasa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian perubahan besar dimulai dari langkah kecil, yuk kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Nah, 1 jam ya, Masya Allah, alhamdulillah. 1 jam sharing aku, nanti teman-teman yang tadi terlambat mungkin nanti bisa dengar, rekamannya. Aku nggak buka sesi tanya jawab ya, karena sudah 1 jam. Ini hari Jumat, jadi persiapan kita untuk, mungkin bapak-bapak pada sholat Jumat, maksudnya suami-suami gitu ya. Jadi aku juga harus persiapan. Nah, nanti teman-teman boleh bertanya japri aku, gimana cara aku mau gabung dengan Bloom Class, kemudian nanti kita akan ada satu grup WhatsApp bersama. Pokoknya gini, kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Aku pun, start ini juga bener-bener berdoa, "Ya Allah kapan aku bisa mulainya?" Gitu ya. Tapi, ya udah hari ini gitu ya. Sebelum detik-detik sebelum lebaran, di mana orang mulai pulang kampung, it's okay, nggak apa-apa, alirkan aja dan alhamdulillah ya bersama 10 orang hari ini dan mungkin teman-teman nanti yang mendengarkan rekaman ini, kalau misalnya nanti sudah mendengar dan ingin ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa langsung hubungi WA aku, oke? Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dariku, sampai ketemu di kelas, bersama-sama, kita bertumbuh bersama sesuai dengan namanya, Bloom Class, dan aku siap menjadi teman untuk perjalanan teman-teman semuanya. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.